Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita sekarang adalah fikih, Darsun al-an al-fiqh. Pelajaran kita sekarang adalah fikih. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mulai dengan pelajaran kita yang pertama di bab fikih, yaitu tentang wudu. Kalian masih ingat bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan kalian masih ingat. Sekarang insya Allah di bab wudu ini, di pelajaran pertama ini, pertama kita akan belajar keadaan-keadaan yang diwajibkan wudu. Keadaan-keadaan yang diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua kita akan belajar keutamaan wudu. Insya Allah setelah mempelajari bab ini, kita akan tahu kapan keadaan-keadaan yang mengharuskan kita untuk berwudu. Dan setelah mempelajari bab ini, insya Allah kita akan mengetahui apa itu keutamaan berwudu. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu keutamaan wudu. Apa keutamaan berwudu? Apa kelebihan berwudu? Keutamaan wudu yang pertama, kalian harus ingat ini dan kalian catat, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Artinya orang-orang yang berwudu. Allah mencintai orang-orang yang bersuci atau orang-orang yang berwudu. Lihat bagaimana mudahnya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak perlu kaya. Kita tak perlu mempunyai jabatan yang tinggi. Kita tak perlu gagah ataupun tak perlu cantik. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan apa? Dengan banyak bersuci atau banyak berwudu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sekali lagi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kalian lihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 222. Itu keutamaan yang pertama dari berwudu, yaitu Allah mencintai orang-orang yang bersuci atau orang-orang yang berwudu. Kemudian keutamaan yang kedua dari berwudu, Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan wudu. Bayangkan, siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak punya kesalahan hidup di muka bumi ini? Tidak ada, karena semua manusia itu adalah tempat lupa dan tempat bersalah. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bani Adam atau anak Adam itu adalah bersalah
dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan semua manusia di muka bumi ini bersalah, tempat salah dan tempat dosa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana salah satu cara kita agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dosa-dosa kecil yang kita lakukan, yaitu dengan banyak berwudu. Dengan banyak berwudu. Ini dia keutamaan yang kedua dari berwudu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan dengan wudu. Ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Utsman bin Affan. Kalian lihat di bukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awfarihi." Sekali lagi, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahta awfarihi. Barang siapa yang berwudu dan ia membaguskan wudunya, kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini dia keutamaan kedua dari berwudu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan dengan wudu. Itu yang pertama, keutamaan berwudu. Sekarang yang kedua, amalan-amalan atau keadaan-keadaan yang diwajibkan kita untuk berwudu. Apa amalan-amalan yang disyariatkan kita atau yang diwajibkan kita wudu padanya? Ingat dan catat baik-baik. Yang pertama, amalan yang disyariatkan wudu padanya, yang sebelum kita lakukan harus kita berwudu dulu, adalah sholat. Ketika kita akan melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah, lebih-lebih sholat wajib, sebelum melakukannya diharuskan kita atau diwajibkan kita untuk berwudu. Itu yang pertama, yaitu sholat. Yang kedua, tawaf. Orang yang tawaf di Ka'bah, sebelum dia melakukan tawaf, terlebih dahulu diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, amalan yang disyariatkan wudu padanya adalah menyentuh mushaf ketika kita akan memegang Al-Quran. Sebelum kita memegang Al-Quran, disyariatkan atau diwajibkan kita untuk berwudu dulu. Itulah dia 3 keadaan di mana sebelum melakukannya harus kita berwudu terlebih dahulu. Yang pertama sholat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf. Kemudian sedikit Ustadz ingatkan, sebelum kita melakukan wudu, setelah berniat, apa yang kita lakukan? Membaca bismillah. Membaca bismillah di awal wudu kita. Nah, di sini kita sebutkan sedikit faedah yang ada di buku kalian tentang bismillah. Yang pertama, apabila aku lupa mengucapkan basmalah pada permulaan wudu, aku mengucapkannya ketika ingat dan aku melanjutkan wuduku. Lupa mengucapkan bismillah pada permulaan wudu, kemudian kita ingat ketika sedang berwudu. Nah, pada saat kita ingat itu, kita ucapkan bismillah, kemudian tetap kita melanjutkan wudu kita. Tidak perlu kita mengulangi dari awal. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, apabila aku lupa membaca bismillah hingga selesai berwudu. Kalau tadi pertengahan wudu
Dia ingatnya pertengahan wudhu. Sekarang dia ingatnya setelah selesai berwudhu. Apabila aku lupa membaca basmalah hingga selesai berwudhu, tidak ada kewajiban apapun bagiku dan wudhuku tetap sah. Dia tidak perlu mengulangi wudhunya gara-gara lupa membaca bismillah. Wudhunya tetap sah walaupun tidak membaca atau tidak diawali dengan membaca bismillah. Kemudian faedah yang kedua juga yang bisa kita sebutkan pada penjelasan kali ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan menggunakan air sebanyak 1 mud. 1 mud, air yang sangat sedikit. Berapa 1 mud? 1 mud adalah segenggam air atau satu genggam air atau 1 cidukan orang dewasa, 2 tangan orang dewasa. Seperti itulah ukuran 1 mud. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan dalil secara praktik langsung yang menunjukkan sikap hemat dalam berwudu dan tidak berlebih-lebihan. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwudu hanya dengan 1 mud, seperti genggaman atau cidukan orang dewasa, tangan orang dewasa dengan kedua tangannya, seperti itulah 1 mud. Ini merupakan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu tidak berlebih-lebihan atau tidak boros. Nah, demikian sepenggalan penjelasan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apa yang tidak kalian pahami silahkan ditanyakan di kolom komentar sebelum kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.